Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Fitrah, mewakili kelompok saya, akan mempresentasikan tugas ketiga kelompok kami, yaitu dengan tema analisis data timbulan sampah. Nama anggota kelompok: 1. Mekawati, 2. Novianto, 3. Martono, 4. Fitrah Rantika. Soal pertama yaitu rancangan penyelesaian persoalan dengan menerapkan kemampuan berpikir komputasional. 1. Dekomposisi. Langkah peprovinsian adalah memecah masalah besar menjadi tugas-tugas yang kecil dan mudah dilakukan. Langkah yang pertama, mengorganisir data. Pastikan data timbulan sampah tersusun dengan baik di Excel dalam format 1. Provinsi, yaitu diwakili angka A, kemudian B, tahun, C, timbulan sampah dalam ton. Yang kedua, mengorganisir data, menghitung jumlah total timbulan sampah tahunan setiap provinsi. Kemudian, gunakan Excel untuk mengelompokkan data berdasarkan provinsi dan tahun. Seprovinsi yang menghitung jumlah total timbulan sampah. Langkah ketiga, menghitung jumlah total dan rata-rata timbunan sampah setiap tahun di setiap provinsi. Gunakan Excel untuk mengelompokkan data berdasarkan provinsi dan tahun. Seprovinsian, menghitung jumlah total timbulan sampah. 4. Menentukan provinsi dengan timbunan sampah paling banyak dan paling sedikit. Gunakan Excel dengan operator perintah untuk menentukan bilangan tersebut. Langkah 5. Membuat grafik total sampah tahunan dari setiap provinsi dari tahun ke tahun. Langkah 6. Mengkategorisasi dan visualisasi rata-rata timbunan sampah tahunan di setiap provinsi. Kemudian, berpikir komputasional yang kedua adalah abstraksi. Mengidentifikasi komponen penting dari masalah dan mengabaikan detail yang tidak relevan. 1. Struktur data. Didapat dari entitas provinsi sebagai kunci, berat sebagai sampah, berat sampah sebagai nilai. 2. Atribut. Provinsi, yaitu nama provinsi, jumlah provinsi. Kemudian sampah, jumlah sampah dalam ton dalam setiap provinsi. 3. Perhitungan, menghitung rata-rata, menghitung total sampah dalam ton. Menghitung rata-rata berat sampah. Membuat grafik dengan dan mengkategorikan jumlah sampah. Tindakan, mengelompokkan jumlah sampah ke dalam kategori yang telah ditentukan. Sedikit, sedang, banyak, sangat banyak. Berdasarkan rata-rata yang dihasilkan oleh setiap provinsi. Kemudian, berpikir komputasional yang ketiga yaitu pengenalan pola. Berdasarkan rata-rata jumlah sampah yang dihasilkan oleh setiap provinsi, kita dapat mengidentifikasi pola-pola provinsi tertentu yang mengindikasikan apakah jumlah sampah tersebut sedikit, sedang, banyak, atau banyak sekali. Kemudian operasi umum, admin, melakukan input jumlah provinsi, menganalisa berat sampah setiap provinsi. Kemudian alur transaksi, admin dapat melakukan input jumlah provinsi, menganalisa jumlah berat sampah setiap provinsi, menghitung jumlah total sampah semua provinsi, menghitung rata-rata dari total sampah ke seluruh provinsi, mengkategorikan rata-rata berat sampah apakah sedikit, sedang, atau banyak. Admin membuat diagram dari data tersebut dan memberikan tanda sebagai kategori timbunan sampah banyak, sedikit, dan sedang. Kemudian pola pemberitahuan pesan kategori rata-rata berat sampah melalui grafik kepada admin. Perancangan algoritma. Merancang algoritma melibatkan membuat prosedur langkah demi langkah untuk menyelesaikan submasalah yang telah diidentifikasi. Proses input, memasukkan jumlah provinsi, menganalisa berat setiap
sampah tiap-tiap provinsi, proses penghitungan, melakukan proses penghitungan total berat semua provinsi pada hari itu. Kemudian melakukan proses perhitungan rata-rata berat sampah, melakukan proses mengkategorikan rata-rata berat sampah apakah sedikit, sedang, banyak, atau banyak sekali. Proses output menampilkan rata-rata berat sampah sesuai dengan kategori sedikit, sedang, banyak, atau banyak sekali. Demikian rancangan penyelesaian persoalan di atas dengan menerapkan kemampuan berpikir komputasional. Ya, sekarang saya akan mempresentasikan tentang visualisasi data menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Data di sini mengambil dari website Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kelompok kami mengambil 3 provinsi, yaitu Aceh, Riau, Jambi, dan mengambil 2 tahun, yaitu 2022 dan 2023. Nah, kemudian berapakah jumlah total timbulan sampah tahunan di setiap provinsi pada setiap tahun? Nah, di Provinsi Aceh tahun 2022 ada 598.630 ton. Kemudian tahun 2023 ada 441.823,71 ton. Kemudian di Provinsi Riau total timbulan sampah tahun 2022 yaitu 951.951,96 dan pada tahun 2023 566.281,23. Kemudian di Provinsi Jambi tahun 2022 total timbulan sampah yaitu 352.484,44. Sedangkan tahun 2023 turun menjadi 59.014,11. Kemudian rata-rata timbulan sampah tahunan 2 tahun terakhir di Aceh yaitu 520.227,04. Sedangkan di Riau rata-rata timbulan sampahnya yaitu 759.116,60 ton. Kemudian dari sini kita dapat melihat timbulan sampah yang paling besar adalah Provinsi Riau pada tahun 2022. Kemudian timbulan sampah yang paling sedikit adalah Jambi yaitu 59.000. Kami di sini menggunakan rumus sama dengan SUM atau SUM. Kemudian mengambil sel E3 dan E20 sesuai dengan Provinsi Aceh. E23 sampai E20. Ya. Kemudian rata-rata kami mengambil menggunakan rumus sama dengan average yaitu C62 ya sampai D62. Kemudian pada di grafik ini berikut adalah grafik volume timbulan sampah dari setiap tahunnya. Kalau dilihat dari grafik, terjadi penurunan volume timbulan sampah dari kurun waktu 2022-2023. Kemudian
Nomor 6 yaitu tampilan kategorisasi dan visualisasi rata-rata timbulan sampah tahunan di setiap provinsi untuk seluruh tahun dengan ketentuan berikut. A. Kategori provinsi hijau. Jika rata-rata timbulan sampah tahunan kurang dari sama dengan 100 ton. Kemudian kategori provinsi orange jika 100.000 kurang dari rata-rata timbulan sampah tahunan kurang dari sama dengan 700 ton. Kemudian merah jika rata-rata timbulan sampah lebih besar 700 ton. Nah, di sini kami menggunakan rumus yaitu HUM, kemudian conditional formatting, kemudian manage ruler. Nah, di sini kami mengkondisikan bila cell value lebih besar 700.000 berarti warnanya merah. Kemudian apply to-nya diisikan di bagian kolomnya. Kemudian cell value-nya jika kurang dari sama dengan 100.000 maka akan berwarna hijau. Kemudian cell value lebih besar sama dengan 700.000 maka akan berwarna orange ya. Dan kemudian cell value lebih kecil 100.000 maka akan berwarna hijau. Oke. Demikian presentasi dari kelompok kami. Ada yang kurang kami mohon maaf. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.